Ya, gimana kabarnya Mbak Windy? Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah ya. Aktivitas apa aja yang sering dilakukan Mbak Windy hari-hari belakangan ini? Aktivitas seperti biasanya, namun saya sekarang sedang sibuk di UKM yang saya ikuti dari semester awal sampai saat ini, Mas. Hmm. Oh, Mbak Windy ini sedang kuliah ya. Kalau boleh tahu semester berapa? Semester 5, Mas. Oh, semester 5 ya. Gimana nih Iya, Mbak Windy? Mas. Nampaknya ada yang dendam dari Mbak Windy. Apakah bisa ceritakan pada saya? Oh, tapi sebelumnya saya sangat senang itu bertemu dengan Mbak Windy. Namun 2 jam ke depan saya ada jadwal lain. Jadi apakah 2 jam ke depan ini bisa kita manfaatkan secara efektif? Boleh, Mas, bisa. Oke, kalau boleh. Dan Ya, dan sebenarnya saya tuh seperti Mas tanyakan tadi ya. dan Mas bicarakan tadi, saya seperti ada masalah, saya memang sedang mempunyai unek-unek yang saya bingung mau ceritakan ke siapa gitu, Mas. Karena di sisi lain saya mengikuti beberapa UKM, lebih dari 2, ada 4, dan di Ya. salah satu UKM itu saya terpilih menjadi ketua, dan mungkin Mas tahu juga tanggung jawabnya sangat besar. Namun saya sedang merasakan kebingungan antara saya harus melakukan hal apa dan hal yang mana dulu terlebih dahulu, dan semua permasalahan itu sangat mempengaruhi nilai saya sehingga nilai saya sekarang menjadi turun, Mas. Hmm, Tidak seperti semester-semester sebelumnya. seperti itu ya. Iya, Eh, Mas. Bisa dijelaskan lebih jauh nggak permasalahannya Mbak Windy itu apa? Seperti yang tadi saya ceritakan, dan mungkin karena saya tidak mempunyai teman dekat gitu, Mas. Jadi saya bingung mau menceritakannya ke siapa, dan saya takutnya kalau saya menceritakan kepada orang lain disangka saya tidak bisa tanggung jawab dan tidak bisa memberikan kepercayaan kepada mereka bahwa saya itu bisa melakukan semua hal yang mereka percayakan kepada saya, seperti itu, Mas. Oh, jadi dari permasalahan Mbak Windy tadi, jadi Mbak Windy itu mengikuti beberapa organisasi di kampus ya, Iya, sehingga Mas. tugas-tugas kampus Mbak Windy menjadi terganggu, sehingga nilai dari Mbak Windy tersebut menjadi jelek. Apakah itu ya, Mbak Windy? Iya, Mas. Iya, Mas, seperti itu, Mas. Tahu organisasi apa yang Mbak Windy ikuti di kampus? Yang pertama UKM Garnida, yang kedua karate, yang ketiga komite, dan yang terakhir UKM band. Banyak juga ya organisasi yang Mbak Windy ikuti di dalam kampus. Iya, Mas. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, baik itu buat Mbak Windy ataupun buat orang-orang di sekitar Mbak Windy. Amin, amin, Mas. Terima kasih banyak, Mas. Kalau boleh tahu, apa sih jabatan Mbak Windy ini di setiap organisasi-organisasi di kampus itu? Kalau di Garnida, saya alhamdulillah dipercaya menjadi ketuanya. Di UKM Karate, saya menjadi staf pengembangan sumber daya himpunan, dan di komite saya menjadi sekretaris. Yang terakhir di band saya menjadi anggota, menjadi bendahara dua. Hmm, Karena bukan masalah saya semuanya di jabatan tertinggi, Mas. Jadi pas ya, pemilihan itu saya diberi kepercayaannya, di situ saya bilang bahwa saya sudah menjadi ketua atau gimana pun mereka tetap percaya kepada saya, hmm, Mas. Dari ya, itu saya selalu takut gitu, takut mengecewakan mereka. ya. Jadi karena Anda memiliki eh, salah satunya sebagai ketua UKM, terus Anda dipercaya oleh rekan-rekan yang lain untuk menjadi pengurus inti di organisasi tersebut, sehingga menjadikan Anda sangat sibuk sekali ya Iya, untuk mengurus organisasi-organisasi yang Anda iya, ikuti tersebut.
Iya. Eh, apakah Mbak Windy sudah pernah bercerita kepada rekan-rekan yang lain tentang permasalahan ini gitu? Untuk permasalahan sekarang, saya belum bercerita, Mas. Saya belum berani bercerita. Karena saya takutnya mereka berpikir bahwa saya tidak bisa memegang tanggung jawab saya lah sebagai ketua dan staf-staf lainnya. Seperti itu, Mas. Jadi Anda belum berani bercerita kepada teman-teman organisasi Anda ya? Ya, belum, Ya. Mas. Lalu bagaimana tanggapan orang tua Anda mengenai permasalahan Mbak Windy saat ini gitu? Untuk orang tua, sepertinya alhamdulillahnya mereka mendukung. Namun memang dari sebelum-sebelumnya juga mereka khawatir akan kesehatan dan kekuatan saya di organisasi yang sangat lumayan banyak lah di sini. Ya. Mereka selalu memberikan nasihat-nasihat tiap harinya dan selalu memberikan semangat tiap harinya agar saya tetap bisa optimis dalam menjalankan kehidupan ini meskipun banyak masalah, tapi mereka tetap memberikan aura positif buat saya untuk saya bisa kuat lah, Mas. Tetapi mungkin kekuatan manusia itu kan tidak ada batasnya dan tidak bisa diprediksi kapan datangnya seperti itu, Mas. Ya, saya sangat mengerti dengan kondisi sekarang yang Mbak Windy alami itu, karena saya juga dulu sebagai aktivis kampus itu banyak sekali emang kegiatannya gitu. Dan tapi saya yakin itu Mbak Windy bisa melewati permasalahan ini dengan baik, karena sampai sekarang pun Mbak Windy bisa melewati ini semua itu. Saya cuma hanya Ya, dapat amin, amin. memberikan beberapa solusi bagi Mbak Windy atas permasalahan yang tadi telah Mbak Windy ceritakan kepada saya. Yang pertama, cobalah Mbak Windy bercerita kepada rekan-rekan organisasi Mbak Windy tentang permasalahan ini. Barangkali mereka dapat mengerti kondisi Mbak Windy saat ini dan juga mensupport Mbak Windy sendiri, itu akan menjadi penambah dorongan moral bagi Mbak Windy. Yang kedua, Mbak Windy menyusun ulang jadwal untuk waktunya kuliah dan organisasi. Dan yang ketiga, Mbak Windy itu membuat planning atau waktu, kapan waktunya mengerjakan tugas dari kuliah, kapan waktunya mengerjakan tugas dari organisasi. Kan Mbak Windy pasti punya banyak waktu luang tuh di rumah gitu Ya, kan. Nah, manfaatkan waktu luang itu sebaik-baiknya itu kan untuk mengerjakan tugas-tugas kampus ataupun dari tugas organisasi. Seperti itu Mbak Windy. ya, Mas. Terima kasih, Mas, sebelumnya. Ya, bagaimana perasaan Mbak Windy sekarang? Mungkin yang pertama saya merasa lega dan yang selanjutnya mungkin saya akan mendengarkan solusi-solusi dari Mas yang Ya, seperti menceritakan kepada orang lain ya, agar memang saya bisa lebih lega lagi dan bisa mendapatkan jalan keluar dari masalah itunya seperti apa, dan ya, mereka pun semoga saja bisa mengerti kepada masalah saya dan bisa meringankan gitu, Mas. ya. Iya Bu Windy, mohon maaf nih saya harus bertemu dengan yang lain kan saya sudah janji. Jadi apakah bisa diakhiri Ya, pertemuan boleh ini? Mas, boleh. Ya, Tapi sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya dan atas ya, semua solusi-solusi yang bisa saya terima dari Mas. iya sama-sama. Apabila nanti Mbak Windy ingin konseling lagi dengan saya, nanti Mbak Windy tinggal hubungi saya dan nanti kita akan bertemu lagi buat konselingnya. Mungkin sekian Mbak Oke, Windy. baik-baik Mas. Ya, Mohon maaf saya akhirnya konseling hari ini karena saya ada pertemuan lagi dengan yang lain. Terima kasih ya Bu Windy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.